Halo Mitra, kembali lagi di podcast Tonton Apa Yang Anda Dengar. Bersama saya Agis, dalam podcast kali ini saya sudah menghadirkan pelaku UMKM dan juga pendamping pada podcast kali ini dengan tema UMKM Karawang Naik Kelas. Untuk mendengarkan podcast ini, Mitra dapat mendengarkan di YouTube Pemkab Karawang dan juga radio Sturada 107,4 FM Pangkal Perjuangan. Baik, saat ini kami telah menghadirkan narasumber, pendamping, dan para pelaku UMKM. Di sini ada Ibu Monika, selamat siang Ibu. Ada juga Ibu Ralisah dan juga pendamping Bapak Agus. Ya Pak, langsung saja Pak ke pertanyaan yang sudah ingin ditanyakan sedari tadi ini. Boleh, Pak. ya. Mengenai pendamping ya, Bapak sebagai pendamping. Boleh dong Pak diceritain nih awal mulanya buka usaha, lalu apa yang membuat Bapak tuh terdorong untuk membuka usaha ini? Karena kan sebenarnya Bapak jadi pengusaha juga ya? Pelaku usaha. Dan pelaku usaha. Dan usahanya tuh dalam berbentuk apa gitu Pak? Ya. Terima kasih. Perkenalkan saya Agus Wibowo. Saya di sini adalah sebagai pendamping UMKM naik kelas untuk tahun periode 2024, di mana saya sendiri adalah pelaku usaha juga. Dulu ceritanya bagaimana saya bisa terjun dalam dunia usaha ini, awal mulanya adalah awalnya saya itu sebagai karyawan dari perusahaan asing, perusahaan Jepang, di mana di situ saya sudah berkecimpung selama 20 tahun bekerja, menggeluti di bidang otomotif di situ ya. Di situ saya sudah punya pengalaman cooking ya, waktu dulu memasak, sering memasak kalau di rumah misalkan, dan pengalaman dulu waktu pernah di Jepang juga, sehingga saya harus mandiri, dipaksa untuk bisa memasak. Dari situlah mulai kita untuk belajar mengembangkan hobi di situ, salah satunya. Berawal dari hobi berarti? Dari hobi memasak gitu. Setelah itu baru, karena kebetulan saya juga dari Pekalongan, di mana Pekalongan ini adalah banyak pengusaha tempe. Betul. Gitu kan. Dari situ idenya adalah awalnya dari istri kan. Istri ada ide kenapa kita nggak mengembangkan usaha tempe saja kan, sebagai ciri khas orang Pekalongan. Dari situ saya berpikir, oh ya kenapa tidak itu kan, karena potensi untuk pengembangan tempe ini cukup besar di Karawang, gitu kan. Karena dari segi pesaingnya belum terlalu banyak, sehingga ini adalah memotivasi kita untuk terjun ke dalam dunia usaha produksi tempe crispy ini. Oh, tempe crispy. Iya. Berarti awalnya dari hobi, terus ada ide, betul. Terus akhirnya diproduksi di Karawang Pak? Di Karawang, betul. Oke. Terus nama produknya apa nih Pak? Nah, namanya adalah tempe crispy Masnu. Oh, tempe crispy Masnu ya, yeah. karena mas-mas dari Pekalongan, gitu ya Pak ya? Iya, betul. Kurang lebihnya. Lalu Pak, Bapak kan sekarang jadi pendamping. Iya. Itu bagaimana prosesnya Pak, dari awal Bapak jadi pengusaha, terus sekarang jadi pendamping, mendampingi ibu-ibu di sini gitu. Itu bagaimana Pak prosesnya? Ya, dari tahun 2022 saya tuh dulu ikut program UMKM Juara namanya, dari kegiatan Dinas Koperasi, ikut sebagai peserta UMKM Juara. Di situ dalam proses mengikuti pelatihan itu tentunya mendapatkan materi-materi yang kita disampaikan dari para pendamping. Nah, di situ kita digembleng, dididik untuk mengembangkan usaha ini supaya lebih meningkat lagi. Dari situ banyak belajar. Setelah itu kebetulan saya juga dapat juara harapan dari situ. Dari situ bisa mengembangkan. Setelah ada chance di mana tahun 2024, awalnya 2023 ya, 2003 itu fokus mengembangkan usaha sendiri. Ya, jadi tahun 2002 itu adalah belajar, tahun 2023-nya itu adalah fokus untuk mengembangkan usaha. Tahun 2024 ada kesempatan untuk lowongan dampingan, sehingga kita masuk ke sana. Panjang sekali ya Pak prosesnya, nggak kerasa ya. Iya, mulai berarti memang sangat memanfaatkan momen ya Pak. Betul. Dikasih pembelajaran, dipelajari, akhirnya
apa yang memotivasi kayaknya harus jadi pendamping nih? Nah, ya. Jadi salah satunya adalah bagaimana saya itu ingin menerapkan ilmu yang sudah pernah saya dapatkan pada saat mengikuti pelatihan di tahun 2002 dan pengembangan di tahun 2023 kepada para pelaku UMKM yang notabene ada yang baru juga, ada yang memang sudah berjalan. Bagaimana teman-teman itu nanti bisa menaikkan levelnya untuk ke jenjang yang usaha yang lebih bagus lagi. Inilah yang menjadi cita-cita saya sehingga termotivasi untuk ikut mendamping itu. Masya Allah, fisabilillah sekali ya Pak ya. Hanya ingin berbagi ilmu kita ya, dan berbagi kesuksesan. Betul. Ya. Oke baik, selain ada Pak Agus juga di sini udah ada pelaku UMKM, ada Ibu Monika dan Ibu Raisah ya. Ibu boleh dong Bu, Ibu Monika diceritain dulu nih, usahanya apa dan awal mula bikin usahanya tuh apa Bu? Kenapa gitu? Perkenalkan, Wasim Mbak sebelumnya. Perkenalkan saya Monika. Saya dari produk madunya ini, madu NP. Madu NP ya? Ya, ini madu NP. Nah, awal mulanya saya jualan madu lah ya. Jualan madu ya. Karena memang kecintaan saya sama madu. Oh gitu, ya. Berawal dari kesukaan ya. Kalau yang tadi Bapak hobi, ini kesukaan ya. Ya, karena memang saya tuh konsumsi madu tiap hari ya. Jadi ya terbesit ide, kenapa ya nggak jualan madu ya, gitu. Coba lah. Nah awalnya juga saya sih terus terang aja coba-coba awalnya. Biasanya gitu ya, Bu, awalnya coba-coba gitu ya. Nah ternyata alhamdulillah dari pertama itu omset tuh kecil ya, memang awal lah ya, hanya beberapa botol awalnya. Nah udah gitu ternyata alhamdulillah antusiasnya sangat besar sekali, sampai per minggu tuh hampir sekitar 200 botol lah. Wow. Baru awal itu start awal ya. Nah pas COVID ya, tapi mohon maaf nih, pada saat orang lain mungkin COVID ya memang lagi usahanya lagi turun ya, saya tuh lagi gencar-gencar ya. Saya sambil merinding nih dengarnya. Per 3 hari itu 1000 botol. Wah. Karyawan itu pergi kerja pagi, pulang malam itu benar. Karena 3 hari itu terus sampai 1000 botol ya. Ini ukuran botolnya ini berapa mili nih? Kalau yang awal kita produksi itu, nah kebetulan saya nggak bawa saat ini, tapi memang itu produk unggulan kami. Memang itu tuh penjualannya lumayan paling banyaknya sampai saat ini. Jadi setelah itu lumayan banyak pembelinya, kami berinovasi untuk produk yang kedua, madu saset. Oh ini saset ya, madu saset. Jadi ini tuh lebih praktis ya, karena kalau saya lihat orang-orang sekarang tuh kan memang pengen simple, praktis. Betul. Makanya saya kepikiran juga untuk kenapa saya nggak jual yang saset tapi berbeda ya dengan madu yang ada di luaran, yang di model market sampai. Jadi seperti ini. Wow, packagingnya juga bagus sekali ya Bu, ini udah ada seperti ini ya. Wow, coba boleh dilihat mungkin ya. Kayak minuman serbuk ya bentuknya. Ya, betul. Cuman ini madu gitu, ya, madu. Mitra. Ya. Lucu sekali ya. Jadi gemes sama packagingnya nih Bu ya. Karena ini memang kayaknya sangat praktis untuk dibawa kemana saja gitu. Nggak harus, biasanya kan kalau minum madu Bu harus pakai sendok, apalagi nggak pakai sendok besi ya Bu. Wah ini keren inovasinya. Jadi ini produk inovasi kedua kami. Yang ketiga kami sudah ada inovasi untuk madu plus pangan olahan, tambahan pangannya ada gitu. Jadi untuk kesehatan khusus lah kurang lebih seperti itu. Jadi khusus untuk kesehatan. Ya. Nah tadi Ibu ngomongin soal karyawan yang dari pagi sampai malam lembur gitu ya. Ada berapa ratus orang Bu? Oh enggak, belum berapa ratus. Belum ratusan ya. Saya masih UMKM. Ya. Jadi sekitar berapa Bu karyawan? Sekarang kurang lebih 5 lah ya. 5. Tapi ada yang tetap dan ada juga yang lepasan. Freelance gitu. Iya, ya. freelance. Dan untuk produksinya sendiri masih di rumah? Masih di rumah, cuman sudah terpisah dengan pribadi ya. Dan kita udah BPOM juga, alhamdulillah. Iya, sudah BPOM juga. Berarti ini sudah berjalan berapa tahun Bu? 5 tahun kurang lebih. 5 tahun. Ya, dari tahun 2019. Kita tunggu inovasi selanjutnya ya Bu. Terima kasih. Tapi memang madu itu kayaknya nggak cuma pas sakit aja sih. Iya, betul. Jadi memang untuk kebutuhan kita sehari-hari sih sebetulnya, cuman memang ada beberapa varian yang memang dikhususkan gitu, seperti madu jahe, mungkin biar daya tahan tubuh kita lebih jos lah. Nutrisi ya, betul. Untuk
ini penjualannya sendiri apakah di online shop atau ada di store gitu, Bu? Udah ada di online, udah gitu ada di beberapa instansi pemerintahan. Kalau di Bandung sih udah hampir semua ya. Oh, nggak di Karawang aja? Ya, sudah ke Bandung. Wow. Ya, iya, ya kan. Alhamdulillah sih sampai ke Manado udah ada resellernya. Ke Manado juga? Iya, udah ada. Kalau Kepulauan Negeri Riau. udah sempet ya? Nah, kemarin saya alhamdulillah dikasih kesempatan oleh Desperindag untuk hadir di pameran WJX ya, Wax Japa Expo. Jadi alhamdulillah sih kemarin sudah ada yang tanya-tanya dari Malaysia. Ya doakan sajalah. Doakan saja ya, Bu ya, supaya Ya. mendunia. Ya, amin, amin, amin. Oke, selanjutnya ada Ibu Rawaisa. Ya. Ibu, produk Ibu tuh apa nih, Bu? Namanya Bu? Produk Ada saya snack kita ya, Bu ya. Keripik tempe koin. keripik tempe koin, tempe sagu sebenarnya. Tempe sagu sebenarnya. Oke. Nah, ceritanya gimana, Bu? Kok akhirnya kepikiran buat keripik tempe juga nih ya, Pak ya? Keripik tempe, tapi ini tempe sagu baru Tempe dengar sagu, saya, Bu. iya. Gimana Kalau tuh? tempe sagu itu dari kedelai dicampur sagu, difermentasi lagi, baru besoknya bisa dipotong. Oh, gitu. Iya. Awalnya kenapa Ibu pengen bikin keripik tempe sagu gitu? Karena unik sekali namanya, iya. Di Kepuk kan kebanyakan pabrik tempe banyak, jadi saya menyesuaikan yang ada di situ aja, ambil bahan-bahan yang dekat aja dari rumah gitu. Biar gak terlalu jauh ngambil bahan bakunya. Jadi Kesukaan juga, hobi, awalnya kesukaan. senang makan tempe. hobi lagi juga, iya. Suka tempe ya, Bu ya? Suka tempe. Kan saya orang Jawa juga, jadi senang tempe. Oke, jadi awalnya produksi di mana tuh, Bu? Masih di rumah, Masih di masih rumah, sampai di rumah. sekarang Sampai sekarang masih di rumah. Untuk penjualannya sendiri, Bu, keripik tempe Masih, kan pasti ya masih sekitar Karawang aja. masih sekitar Karawang. Untuk yang bantu Ibu, Masih baru anak-anak aja, anak-anak. memberdayakan anak-anak. Memberdayakan anak-anak di komplek gitu ya, Iya. Bu ya? Wah, keren-keren. Lalu apa, Bu, yang memotivasi Ibu akhirnya selain tadi karena hobi ya, kayak ada nggak sih motivasi lain? Kayaknya pengen buka usaha deh, atau kenapa? Tadinya kan saya nggak makanan, saya jualan baju biasa di rumah gitu. Cuman pengen inovasi lain aja, Pengen menyesuaikan hobi. punya berita bisnis gitu ya, Bu Iya, ya? benar-benar. Iya, betul, Pak. Mungkin nanti nextnya akan keluar Karawang ya, Bu ya? Bisa, Mungkin keluar biar negeri bisa juga. kayak Bu. Iya. Untuk penjualannya sendiri, Ibu, gimana nih? Apa di store atau di online? Masih di store di Galeri Dinkop, di Oleh-oleh Karawang masih ada. Nah, mungkin nanti Mitra kalau mampir ke Dinkop bisa Bisa, beli-beli snack nih. gitu. Ada di sini gitu. Oke, kembali lagi ke Pak Agus nih, Pak. Siap. Sebenarnya apa sih, Pak, pendampingan yang Bapak lakukan untuk UMKM ini? Karena kan pasti Pak Agus ini sangat apa ya, motivated orangnya ya, sangat improvisasi gitu. Pasti yang Bapak dapat diolah lagi gitu ya. Nah, seperti apa, Pak, pendampingannya? Jadi ada beberapa materi-materi yang kita sampaikan kepada para peserta untuk UNK ini berkaitan dengan materi sini ada berkaitan dengan digital marketing, ada bagaimana memanage keuangan, terus bagaimana kita belajar untuk manajemen produksinya, terus nanti juga belajar berkaitan dengan bagaimana mempromosikan produknya sehingga produk itu bisa menjual bukan hanya di pada saat offline saja, tapi bagaimana nanti teman-teman itu nanti bisa menjual ke online gitu kan. Dari situ selain materi yang kita sampaikan ada juga berkenaan dengan visit. Oh, visit juga. Jadi kita langsung visit ke para pelaku UMK di sini. Di situ nanti kita lihat bagaimana produksi mereka, bagaimana penataan dari proses produksi mereka, sehingga kita melihat ada nggak kekurangan-kekurangan dari proses yang setelah mereka lakukan, sehingga kita benahi bagaimana nanti kita urutan proses seperti apa, ya kan, bagaimana penempatan produk itu supaya menjadi produk yang berkualitas dan higienis terutama, kan. Dari situ kan nanti ada sistem pembelajaran GMP, ya. Dari situ nanti kita guide mereka supaya bisa memperbaiki, ya. Jadi kan ada kalanya memang karena pelaku-pelaku, terutama untuk pelaku baru itu kan yang penting usaha jalan, gitu kan, Betul, dengan kondisi yang apa adanya, ya dapur yang apa adanya,
Yang penting punya produk bisa menjual. Sekarang berbeda karena ini adalah momentumnya adalah naik kelas. Jadi bukan hanya target untuk menjual saja, tapi bagaimana secara kualitas pada saat dia memproduksi produk sampai itu nanti bisa menjual. Itu nanti kita benar-benar pantau. Wow. Kita monitoring di sana. Berarti dari kalau bisa dari niatnya dievaluasi dulu ya Pak ya. Jadi mulai dari produksi, terus tadi produksi juga dilihat semuanya ya Pak, bahan bakunya, prosesnya. Betul. Sampai packaging-packagingnya kita verifikasi. Ini ada masukan karena memang untuk teman-teman ini kan berkaitan dengan packaging ini kan juga banyak item-item yang harus dibetulkan ya, karena ada beberapa standar yang memang ada ketetapannya juga, ada juga memang karena teman-teman tuh banyak yang tidak tahu, yang penting dia sudah punya packaging. Itu udah cukup bagi mereka. Padahal banyak item-item yang harus diperhatikan di sini. Nah, itulah fungsi pendampingan kita untuk melakukan menyampaikan ya kan masalah, bukan kesalahan, mengedukasi. Jadi bukan menyalahkan, tapi ini adalah mengedukasi supaya ini nanti kedepannya lebih baik lagi. Bagaimana nanti standar-standar betul, standar yang ditetapkan oleh berkaitan dengan packaging, produknya itu nanti bisa tersampaikan. Berarti ini sudah melalui pendampingan Bapak juga? Sudah. Oke, udah aman ya Bu ya. Kayaknya kalau misalkan belum ada pendampingan tuh kayak deg-degan gitu ya. Salah gak nih gitu. Iya. Terus tantangannya apa nih Pak selama jadi pendamping, apakah ada yang ngeyel gitu? Nah, banyak ya, karena emang untuk tahun ini adalah satu dampingan. Kita kan ada 6 dampingan ya Bu ya. Jadi pendampingan itu dibagi beberapa wilayah berdasarkan dapil. Kalau saya itu masuk ke dapil 5. Dapil 5 di daerah Cikampek sana dan ujung. Itu tantangannya ada pertama jarak tentunya. Ya, jaraknya jauh. Ya, karena memang untuk visit sana membutuhkan ekstra tenaga, pikiran dan sebagainya. Cuaca dan sebagainya, jika luar biasa kan. Tapi dengan melihat tidak melihat jarak, tapi karena motivasi teman-teman, semangat teman-teman sehingga kita memacu itu bisa itu kan. Dan kita tetap support mereka, walaupun jauh-jauh mereka tetap datang ketika ada pelatihan, ketika ada event itu selalu datang. Terus nanti ya banyak hal-hal yang selain waktu, ya kadang-kadang ada beberapa para pelaku yang gaptek juga. Itu ya, itu memang tantangan umum secara umum, karena memang untuk era sekarang ini kan sudah zamannya digitalisasi. Betul. Sehingga apa-apa itu harus berkaitan dengan tidak jauh dari HP itu kan. Itulah sumber pendapatan mereka. Kalau yang zaman dulu yang penting punya produk, jualan, selesai. Sekarang persaingannya bukan hanya di offline saja, tapi online. Iya. Ya. Itulah banyak sekali hal-hal yang menjadi tantangan kita ya. Tadi itu menjadi pemacu semangat gitu. Berarti ada dari internalnya ada, eksternalnya ada. Betul. Nah, tapi ngomongin soal gaptek nih ya Pak ya. Yeah. Sebenarnya apa sih Pak keterampilan yang khusus gitu yang harus pelaku UMKM tuh punya gitu supaya ini bisa mendukung usahanya gitu. Jadi sebetulnya karena banyak kelemahan ini kita ada materi berkaitan dengan bagaimana para pelaku atau teman-teman ini bisa menyampaikan produknya ya supaya itu bisa menjual dengan cara apa. Ada pelajarannya. Jadi pembimbingannya itu berkaitan dengan misalkan kita branding. Kita belajar branding. Branding yang baik itu seperti apa? Nah, di situ nanti kita ada materi ini dan itu nanti ada PR juga buat mereka. Oh gitu. Iya, kita kasih PR tentunya. Lagi betul. Gitu ya? Nah, jadi memang bukan hanya materi saja kita sampaikan, tapi bagaimana setelah ini nggak selesai ya. Setelah ini PR. Nah, setelah PR itu para pendamping itu memastikan lagi benar nggak apa yang sudah dikerjakan para pelaku ini, para teman-teman di sini udah benar apa belum. Nah, ketika ada yang belum sesuai, inilah pendamping inilah terjun untuk ngasih pembenaran ini. Oh, begini loh caranya begini. Edukasi lagi gitu. Oke, wow, panjang sekali ya Pak tahapannya ini. Keren ya ibu-ibu ya Pak Agus ini sangat effort nih. Oke, kita lanjut.
ke para pelaku UMKM di sini mengenai tadi kan Bapak udah sampaikan nih yang telah dilakukan sama Pak Agus. Nah, kita tes lagi nih Pak. Enggak sih, ini enggak ngetes sih. Ini cuma mau nanya aja nih Bu. Sebenarnya tantangan apa sih Bu yang dihadapi oleh pelaku UMKM itu ya, seperti Ibu kan mungkin kebanyakan ibu rumah tangga gitu ya. Pasti kan kalau perempuan tuh katanya langkahnya agak sulit gitu ya. Harus kehalang sama mesin cuci, setrikaan gitu. Nah, tantangan apa nih Bu kalau usahanya sendiri? Kalau saya sih yang seperti Mbak tadi bilang ya, insya Allah sih saya nggak seperti itu. Masya Allah ya. Karena Masya saya Allah. memang didukung juga ya, sama suami, sama anak, dan bekerja di Memotivasi rumah sekali ya. Jadi alhamdulillah saya selalu mengikuti pelatihan dimanapun gitu. Jadi kalau ada kesempatan sikat pokoknya. Gitu ya. Kalau Ya. di Monica, tagline-nya sikat. ya, Sikat aja pokoknya. Jadi ya alhamdulillah sih yang saya rasakannya saat ini dari pemerintahan itu sungguh sangat support UMKM. Pelatihan itu kita dikasih 3 hari. Nah, setelah ini pun ada pelatihan lagi ekspor atau apa, banyak sekali fasilitasnya gitu. Jadi kalau saya sih enggak sih, insya Allah selama memang ada kesempatan, saya sehat, saya pasti terus gitu ya. untuk terus belajar Jadi, gitu. Mungkin tantangannya lebih ke nggak kerasa karena disikat semua Iya. ya. Jadi Iya. jangan tantangan Jangan lah, tantangan. jadi solusi aja segala sesuatu Solusi, ya. Ya, cobaan ya. Iya, kalau untuk Ibu Raisa sendiri tantangan dari usaha Ibu ini apa Bu? Apa aja nih? Tantangannya ya harus mengembangkan snack kita sampai kayak Bu Monik gitu. Ya nggak jangan kayak begitu terus. Kan kita ada inspirasi ya Mbak. Inspirasi ya. Di samping itu kalau pelatihan ikut aja. Iya. Oh, ikut juga ya, Terus Bu. Iya. pengen belajar. Didukung juga tapi Didukung sama suami, sama anak. ini memang Harus. sangat suportif ya Bu ya. Betul. Nah, Semangat. kalau untuk Bu Raisa sendiri cara ngembangin produk atau layanannya ini supaya menarik konsumen itu bagaimana Bu? Dengan cara apa? Ya itu lewat WA, IG, Promosi. promosi. Oh, WA. ada Instagramnya Bu? Apa Ada. Bu? Boleh dikasih tahu sama Mira di nomor? Instagramnya masih Raisa 1141, tapi foto profilnya snack kita. Adalah ya, pokoknya Ada. cari aja snack kita gitu. Paling atas deh berarti. Pasti. Kalau Ibu gimana cara ngembangin usahanya ini Bu? Layanannya ya, saya selalu memberi garansi juga nih sama konsumen saya, baik yang online ataupun offline ya, karena kan kita memang ada online dan offline ya untuk layanannya ya. Nah, kita kasih garansi apabila barang yang kita kirimkan itu pecah, retak ataupun oke. apalah, karena kan kadang di luaran itu ekspedisi ya kita nggak Betul. bisa ini gitu. Jadi kita bakalan ganti 100% tanpa mereka harus membayar ongkir dan lain-lain. Jadi alhamdulillah kami sudah 5 tahun tuh masih resellernya Konsisten gitu ya. itu makin berkembang dan lama pun nggak hilang gitu, masih tetap, karena kita jamin 100% ya seperti itu Mbak. Pokoknya ada kerusakan kita ganti. Oh gitu ya Bu. Ya. Tapi jangan sengaja dirusakin Iya, ya Bu ya. kan harus ada video Iya, unboxing. harus unboxing juga. Ya, Berarti Ibu jualannya di Shopee. ya Shopee Di sudah Shopee ada, ada. Instagram juga. Apa tuh Bu? Madu non pasteurisasi _ Waduh, official. panjang Ya. banget. Pasteurisasi _ Official, Nanti ya. kita tag di sini aja Ya, Bu makasih ya, Iya. seperti itu. Oke, lalu tadi kan kita udah dengar cerita Pak Agus. Nah, menurut Ibu nih, Ya, seberapa penting sih peran Pak Agus ini sebagai penting pendamping banget. UMKM? Karena kan saya kadang kalau konsultasi ya, seperti kayak kemarin nih ada acara Sampurna Foundation, kebetulan alhamdulillah masuk ke 5 besar dari 1000 UMKM untuk Indonesia. Jadi ya, Prestasi ya Bu. ya alhamdulillah. Jadi saya konsultasi sama Pak Agus karena kan saya butuh juga, seperti kan kita harus presentasi nih di depan finalis ya untuk pitch deck gitu. Jadi saya kirim dulu ke Pak Agus, Pak tolong dong. Gimana Iya, Pak? cross check. Langsung saya latihan juga depan Pak Agus. Oh. gitu. Iya. Betul ya, Pak ya? Langsung saya latihan juga presentasi depan Pak Agus sama teman-teman yang lainnya gitu. Gimana nih nanti kasih masukan gitu. Seperti itu. Jadi penting banget pendamping. Sangat Iya. mengedukasi ya, Pak Agus. Kalau Ibu Raisa sendiri menurut Pak Agus seperti apa Bu tentang pendampingan yang diberikannya? Pak Agus menginovasi lah, sama-sama produknya tempe juga. Iya nih sama-sama tempe ya produknya. Jadi memberi kesempatan aku untuk menginovasi produk aku. Meskipun sama-sama tempe tapi nggak jadi saingan ya Pak. Ya? Saya tempe biasa kan, tempe yang udah jadi. Kalau aku masih dicampur lagi sama Beda saya. prosesnya beda. Beda proses. Beda bentuknya gitu ya hasilnya. Dari
apa namanya prosesnya juga beda. Jadi kalau saya itu kan tempenya tempe murni ya, yang di pasaran itu. Kalau ibu ini kan ada pencampuran dari sagunya itu. Nah, sehingga dari rasanya udah beda. Makanya berinovasi sendiri. Iya. Jadi membantu sekali. Iya. Oke Pak, ini kan berarti sudah paham ya Pak, ternyata Ibu Monika ini udah lolos nih kayaknya. Gimana sih Pak pandangan Bapak melihat masa depan UMKM di Karawang ini sama beberapa tahun ke depan nanti? Apakah akan ada peningkatan atau justru sebaliknya? Menjanjikan ya. Menjanjikan. Jadi melihat dari tren track record dari para pelaku UMKM tahun ini itu cukup signifikan. Dari segi pertama semangatnya dulu, ya dari semangat itu sangat luar biasa. Sejak tadi. Dari perubahan-perubahan yang selama ini kita kasih pembelajaran, coaching dan sebagainya, itu memang benar dilakukan dan diterapkan di produksinya masing-masing, sehingga secara bentuk penghasil dan sebagainya itu meningkat dan saya lihat untuk penjualannya pun sudah mulai bagus ya, bagus-bagusnya. Jadi sangat luar biasa peningkatannya, sehingga memang kedepannya itu sangat harapannya cukup tinggi. Ya, Cukup menjanjikan ya Pak ya. Apakah Gen Z harus ikut bergabung Pak? Karena saya masih Gen Z ya Pak ya. Kayaknya yang menjanjikan sih ya Pak, betul-betul. Lalu harapannya sendiri apa Pak untuk UMKM di Karawang? Harapannya sendiri adalah setelah mengikuti kegiatan UMKM ini, itu para pendamping khususnya ya para pelaku UMKM atasnya adalah bisa mandiri. Ya, jadi tidak ketergantungan dari dinas. Yang selama ini mungkin masih banyak teman-teman yang masih bergantung sama dinas, berkaitan dengan harapan ada event misalkan belajar dan sebagainya, belum nanti ada pelatihan. Memang itu perlu untuk pelatihannya, tapi bagaimana teman-teman itu bisa mengembangkan produksinya itu jangan sampai ketergantungan dari dinas. Ya, berkaitan dengan ada juga yang permintaan minta peralatan ini nggak masalah sebetulnya, cuman kan jangan bertumpu pada itu. Bagaimana teman itu selepas dari ini itu bisa mandiri ya? Mandiri gitu. Dan sebenarnya dinas-dinas pun sudah sangat memfasilitasi ya Pak ya, tapi bagaimanapun kita harus usaha sendiri. Ya. Begitu. Oke deh. Wah, sangat menginspirasi sekali bagus ini. Dan untuk Ibu Monika dan Ibu Raisa, setelah mengalami sepak terjang di dunia UMKM ya Bu, ada nggak sih Bu pesan yang pengen Ibu Monika sampaikan untuk mitra di rumah nih Bu? Untuk teman-teman UMKM seperti saya, terus berinovasi, terus semangat, jatuh langsung lari lagi ya. Udah gitu, pokoknya saya semangat lah, jangan takut untuk belajar dan terus mencoba, itu aja sih. Haru loh Pak. Iya betul, sama motivasi. Kalau Ibu Raisa ada pesan yang ingin disampaikan untuk para UMKM? Untuk para UMKM, semangat aja kayak Bu Moni gitu, semangat, tetap harus maju lagi. Untuk Gen Z juga harus lebih maju. Gitu ya. Wah, dong ya. Iya, oke. Itu dia mitra perbincangan seru kita kali ini, sangat menginspiratif, edukatif dan juga memotivasi sekali, apalagi dengar cerita Pak Agus, Ibu Monika dan Ibu Raisa. Mohon maaf Bapak apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf, dan Mitra juga mohon maaf apabila ada kalimat-kalimat yang salah. Bersama saya Agis, pamit undur diri dari podcast ini. Tonton apa yang Anda dengar.